Selamat pagi teman-teman semuanya, salam sehat. Hari ini kita akan melihat kelanjutan dari pembelajaran kita kemarin tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat tentang bagaimana menyelesaikan suatu persamaan kuadrat menggunakan metode pemfaktoran. Jadi kemarin pada pembelajaran sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang unsur-unsur persamaan kuadrat, kemudian langkah-langkah penyelesaiannya menggunakan memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus kuadrat. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Mungkin saya akan mengulang sekilas ya. Persamaan kuadrat bentuk umumnya itu seperti ini, teman-teman. Bentuk umum itu kan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, kalau persamaan berarti ada tanda sama dengannya. Namun dalam beberapa kasus ada bentuk yang hanya memuat ax pangkat 2 ditambah bx sama dengan 0. Atau ada bentuk yang a kuadrat min b kuadrat sama dengan 0. Nah, ini mungkin x ya. Nah, seperti itu selisih kuadrat. Nah, sekarang kita akan melihat dari ketiga bentuk tersebut bagaimana kita menyelesaikannya. Yang pertama, bentuk x kuadrat plus bx sama dengan 0. Contoh ya. Diketahui 3x kuadrat dikurang 12x sama dengan 0. Menyelesaikan persamaan kuadrat itu kita mencari himpunan penyelesaiannya. Ya kan? Nilai x itu berapa dan berapa yang memenuhi persamaan tersebut. Maka langkah pertama adalah 3 dengan 12 kita lihat bilangannya. Kalau bilangannya tersebut bisa difaktorkan menggunakan FPB dari kedua bilangan, maka kita faktorkan sehingga menjadi seperti ini. 3x dikalikan x dikurang 4 sama dengan 0. Kita ulik kembali. Saya menggunakan warna lain ya supaya lebih jelas. 3x jika dikalikan x hasilnya adalah 3x kuadrat. Benar ya teman-teman ya. Jika 3x dikalikan negatif 4, maka hasilnya adalah 12x. Itu cara untuk membuktikannya. Kemudian setelah ini bagaimana? Setelah ini kita bisa tentukan. Sehingga menjadi 3x x dikurang 4 sama dengan 0, artinya adalah 3x sama dengan 0 atau x dikurang 4 sama dengan 0. Nah, kita sudah mempunyai dua nilai x. Jadi kita bisa menentukan nilainya. X sama dengan 0 per 3, yang artinya x sama dengan 0. Dan yang ini x dikurang 4 sama dengan 0, berarti x sama dengan 4. Kita menemukan ini. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 0,4. Begitu teman-teman. Ini untuk bentuk yang ax kuadrat ditambah bx. Ada berapa bentuk? Nanti kita lihat bersama. Yang kedua, bentuk selisih kuadrat. Contoh, selisih kuadrat. Bentuk a kuadrat ditambah selisih kan kurang ya, sama dengan 0. Mari kita lihat bersama contohnya. Misal saya memiliki persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 16 sama dengan 0. Nah, ini kita ubah bentuknya menjadi a pangkat 2 dikurang b pangkat 2. Sekarang kita lihat. X sudah pangkat 2, Pak. Oke, berarti X-nya tetap menjadi X pangkat 2.
16 dikurang tetap ya. 16 itu berapa pangkat 2? 4. Nah, berarti ini 4 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, kalau bentuk selisih ini maka kita pastikan seperti ini teman-teman. Di sini dikurang, di sini ditambah. Sama dengan 0. Baru kita pecah akarnya. X pangkat 2 kalau diakarkan adalah X. X. Kemudian 4 pangkat 2 ya 4, 4. Seperti ini. Jelas ya? Sehingga bisa ditentukan X dikurang 4 sama dengan 0 atau X ditambah 4 sama dengan 0. Maka nilainya adalah X sama dengan 4 dan X sama dengan negatif 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4,4. Selesai untuk bentuk itu. Kita lanjutkan untuk bentuk yang ketiga. Ini bentuk yang ini ya teman-teman. Untuk bentuk yang ketiga, mari kita lihat. Bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini dengan keterangan A sama dengan 1. Loh, memang ada yang tidak 1 Pak. Nah, nanti kita akan lihat bersama gimana. Sebetulnya hanya ada 3 bentuk, tapi kita lihat bersama. Contoh. Nah, sekarang kita lihat bersama. Misal ada persamaan kuadrat yaitu X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 sama dengan 0. Kita menggunakan cara pemfaktoran. Jadi kita menggunakan pemfaktoran. Nah, saya ada jembatan kancil seperti ini teman-teman. X ini hasilnya itu seperti ini. X sama dengan 0. Di sini kotak, di sini segitiga. Dengan ketentuan yang pertama adalah kotak ditambah segitiga hasilnya adalah min B, sedangkan kotak ditambah segitiga hasilnya adalah C atau A kali C ya, A kali C bolehlah, A kali C. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Saya pakai warna yang lain. X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 sama dengan 0. X sama dengan 0. Berapa ditambah berapa hasilnya negatif 3 yang kalau ini salah nih kali. Yang kalau dikalikan hasilnya adalah 2. Jadi berapa ditambah berapa hasilnya negatif 3. Sedangkan kalau dikalikan hasilnya adalah 2. Nah, berarti kita berjalannya dari sini. Dari 2. 2 itu berapa dikali berapa? Nah, jawabannya hanya ada 1 dan 2. Sedangkan Pak, ini kan tandanya negatif 3 Pak. Hubungannya bagaimana dengan ini Pak? Nah, berarti kita ubah negatif 1 dikali negatif 2. Apakah benar negatif 1 kali negatif 2 sama dengan 2? Ternyata benar. Berarti masuk dalam syarat tersebut. Sehingga maka X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 sama dengan 0. X di sini kotak, X di sini segitiga. Nah, boleh diisi yang mana dulu? Negatif 1, negatif 2. Sehingga menjadi seperti ini teman-teman. Saya ganti warna hitam ya. X dikurang 1, X dikurang 2 sama dengan 0. Nanti kita buktikan apakah benar. Nah, cara membuktikannya adalah ini kita kalikan. X dikali X sama dengan X kuadrat. X dikali negatif 2 sama dengan negatif 2X.
Negatif 1 dikalikan X sama dengan negatif 1X. Negatif 1 kali negatif 2 sama dengan plus 3. X kuadrat negatif 3X plus ini 2. Plus 2 sama dengan 0. Nah, ternyata sama. Itu cara membuktikannya. Nah, sehingga penyelesaiannya adalah X dikurang 1, X dikurang 2 sama dengan 0. X dikurang 1 sama dengan 0, atau X dikurang 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Ini himpunan penyelesaiannya. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Ini untuk bentuk AX kuadrat plus BX plus C. A-nya sama dengan 1. Sebetulnya saya langsung ya, kalau A-nya tidak sama dengan 1 bagaimana? Misalkan ada contoh lain. Contoh lain misalkan. 2X kuadrat dikurang 11X ditambah 5 sama dengan 0. Nah, kita akan lihat bersama. Maka hasilnya ini menjadi seperti ini. 2X sama dengan 0 per 2. Pak, kenapa seperti itu, Pak? Nah, karena kita memiliki keterangan di sini bahwa A ini 2, maka kita masukkan ke sini, ke situ, dan ke sana. Isinya di sini sama, kotak dan segitiga. Kita lihat keterangannya bahwa kotak ditambah segitiga hasilnya B negatif 11, dan kotak dikali segitiga hasilnya adalah A kali C 10. Nah, kita berangkat dari sini ya teman-teman ya. 10 itu berapa kali berapa? Yang hasil ada 2 kali 5 dan 1 kali 10. Nah, hubungannya dengan 11, maka yang ini tidak perlu. Nah, Pak, itu kan negatif 11 ya, berarti kita beri tanda negatif. Sudah ketemu. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi 2x pangkat 2 dikurang 11x ditambah 5 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 0 per 2 sama dengan 0. Nah, saya langsung tuliskan ya di sini negatif 1. Saya pakai warna lain saja supaya mudah. Tidak perlu saya tulis kotak-kotaknya ya teman-teman ya. Negatif 1 dan negatif 10. Nah, kalau sudah di sini kita bisa pecah teman-teman. Nah, Pak, tapi kan itu ada penyebutnya. Maka kita akan buka pasangannya. 2x dikurang 1, 2x dikurang 5 per 2. Ini yang di atas semua perkalian, jadi bisa kita sederhanakan. Pak, kok ini bisa 2x dikurang 5? Coba dicek. 2 kali x sama dengan 2x. 2 kali negatif 5 sama dengan negatif 10. Begitu ya teman-teman ya, sehingga bisa menjadi 2x kurang 1 dan x kurang 5 sama dengan 0. 2x dikurang 1 sama dengan 0, atau x dikurang 5 sama dengan 0. 2x sama dengan 1, x sama dengan 1 per 2, x sama dengan 5. Nah, ini penyelesaiannya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 1,5. Begitu teman-teman, semoga bisa dipahami. Nah, untuk soal latihan silahkan nanti bisa melihat dari buku PR buku interaktif matematika, bisa dilihat dari halaman 23 uji kompetensi 1 dan juga halaman 28 uji kompetensi 2. Demikian pembelajaran untuk memfaktorkan pada hari ini, semoga dapat bermanfaat. Ingat selalu tetap semangat belajar, semangat merdeka belajar. Salam sehat dan Tuhan memberkati. Terima kasih. Sampai jumpa.